Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan untuk materi fisika farmasi. Kita membahas tentang difusi dan disolusi. Nah, di sini contoh pada pertukaran gas di alveoli ya. Ini termasuk difusi pasif, di mana substansi bergerak karena adanya gradian konsentrasi menuju konsentrasi yang lebih rendah, di mana oksigen berpindah dari alveoli atau konsentrasi oksigen tinggi ke dalam darah, konsentrasi O2 rendah. Peristiwa ini terjadi terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Nah, sebaliknya juga dengan karbon dioksida, seperti itu. Nah, difusi pasif itu merupakan garis putus-putus di sini ya, tampak garis putus-putus. Nah, garis putus-putus adalah membran yang permeabel terhadap ion atau molekul yang digambarkan sebagai red dots. Awalnya semua titik-titik berada dalam membran. Setelah beberapa waktu terjadi proses difusi dengan keluarnya red dots dari membran dengan adanya perbedaan konsentrasi. Nah, ketika konsentrasi di dalam dan di luar membran sama, proses difusi pasif akan berhenti. Nah, kadang-kadang titik-titik merah masih tetap berdifusi keluar atau masuk membran, tapi selisih yang keluar atau masuk itu adalah tetap 0 gitu ya. Nah, ini merupakan rata-rata dari difusi itu gas lebih besar dari liquid, liquid lebih besar dari solid gitu ya. Nah, jarak antar molekul dalam cairan lebih pendek dibandingkan dalam gas, kemudian tubrukan lebih sering terjadi, tetapi perpindahan menjadi berkurang. Nah, dengan demikian difusi akan melambat. Nah, jadi difusi adalah proses transfer massa molekul zat yang berkaitan dengan perbedaan konsentrasi. Nah, ini merupakan membran homogen tanpa pori. Nah, ini merupakan membran dari bahan padat dengan pori-pori lurus. Nah, yang C ini merupakan membran selulosa, gitu ya. Nah, sini ada hukum Fick 1. Nah, di mana sejumlah M benda yang mengalir melalui satuan penampang melintang atau S dalam waktu atau T dikenal sebagai aliran atau satuannya J. Jadi rumusnya jadi J sama dengan dm per S kali dt. Nah, aliran juga berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi atau dc per dx. Jadi J sama dengan min D kali dc per dx. Nah, untuk hukum Fick 2, perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam daerah tertentu adalah sebanding dengan perubahan dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu dalam sistem tersebut. Nah, jadi rumusnya untuk hukum Fick 2, dc per dt sama dengan d kali d kuadrat kali c per dx kuadrat. Nah, ini merupakan adanya steady state diffusion. Nah, itu suatu bentuk sediaan dengan aktivitas konstan, mungkin tidak menunjukkan proses keadaan massa tunak dari waktu pelepasan awal. Nah, karena tahap awal itu merupakan keadaan non-steady state. Nah, selanjutnya laju difusi konstan, kurva menjadi benar-benar garis lurus, dan sistem berada pada keadaan massa tunak atau steady state. Nah, di sini ya, ini merupakan flux in, flux out, ini membran. Nah, di sini ada reseptor kompartemen. Nah, di sini molekul akan bergerak dari kompartemen donor ke kompartemen reseptor. Nah, dalam sistem ini, larutan dalam kompartemen reseptor dipindahkan dan diganti secara terus-menerus dengan mengganti pelarut agar konsentrasi selalu rendah. Nah, itu merupakan adanya sink condition, gitu ya. Nah, ini adalah kondisi kuasi stasioner ya. Nah, jadi donor komparten tadi dalam sistem ini tadi ya. Sink condition tadi yaitu larutan dalam kompartemen reseptor dipindahkan dan diganti secara terus-menerus dengan mengganti pelarut agar konsentrasi selalu rendah. Nah, berdasarkan diagram kuasi stasioner di sini J sama dengan D kali C1 min C2 per H dan K sama dengan C1 per CD sama dengan C2 per CR. Nah, di mana dm per dt sama dengan dsk kali CD min CR per H. Nah, pada sink condition CR-nya mendekati 0 atau hingga 0 gitu ya. Sehingga dm per dt sama dengan PSCD, P kali S kali CD. Nah, P-nya itu satuannya cm per detik.
sehingga harus dibuat kurva antara CD dan TT untuk mendapatkan P gitu ya. Nah, ini kondisi sink itu ya, CR hingga atau sama dengan 0, di mana dm per dt sama dengan dsk kali CD per H sama dengan PS CD. Nah, di mana P-nya itu merupakan koefisien permeabilitas. Nah, disolusi, nah tadi difusi, nah disolusi itu merupakan di mana pada saat proses disolusi itu obat akan mengalami proses desintegrasi, diagregasi, dan disolusi sebelum obat siap diabsorpsi. Nah, secara umum tahapannya adalah desintegrasi dan diagregasi diikuti oleh pelepasan zat aktif, kemudian disolusi zat aktif dalam permukaan air, nah kemudian absorpsi melalui membran saluran cerna ke sirkulasi sistemik gitu ya. Nah, ini merupakan proses perjalanan obat ke dalam tubuh. Ini ada tablet atau kapsul ya, apabila kita konsumsi, maka di dalam tubuh akan melalui proses pertama, yaitu adalah desintegrasi. Nah, desintegrasi menjadi granul atau agregat. Nah, kemudian mengalami diagregasi menjadi partikel halus, kemudian mengalami disolusi sehingga obat dapat dalam larutan itu secara in vitro atau in vivo, kemudian diabsorpsi atau secara in vivo sehingga diperoleh obat dalam darah, cairan tubuh, dan jaringan lain. Nah, jadi tablet atau kapsul tadi bisa mengalami proses desintegrasi terlebih dahulu sehingga disolusi atau langsung menjadi partikel-partikel halus gitu ya. Nah, sama-sama mengalami disolusi gitu ya. Nah, disolusi di sini tadi merujuk pada proses di mana suatu fase padat atau misalnya tablet atau serbuk menuju fase larutan. Nah, disolusi obat adalah proses molekul obat yang dibebaskan dari fase padat dan memasuki fase larutan. Nah, jika tetap dalam fase padat walaupun dalam fase larutan, hasilnya adalah suatu suspensi. Nah, sehingga disolusi adalah suatu ukuran yang menyatakan banyaknya suatu zat terlarut dalam pelarut tertentu tiap satuan waktu. Nah, di dalam disolusi diperhatikan terutama kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekuler. Nah, di mana penentuan jumlah zat aktif yang terlarut dalam berbagai waktu akan memberikan informasi tentang kecepatan disolusi zat aktif dari sediaan padat jumlah maksimal zat aktif yang akan larut ketika kecepatan disolusi. Nah, kecepatan disolusi di sini ini menurut persamaan Noyce-Whitney. Nah, di mana dm per dt sama dengan ds per h kali cs min c. Nah, jadi sehingga dc per dt sama dengan ds per vh kali cs min c. Nah, pada kondisi sink, c jauh lebih kecil daripada cs gitu ya. Nah, di mana dm per dt sama dengan ds kali cs per h, di mana k sama dengan d per h. Nah, ini merupakan contoh soal di mana suatu granul obat seberat 0,55 gram dan luas permukaannya 0,28 meter persegi atau 0,28 kali 10 pangkat 4 kali cm persegi dilarutkan dalam 500 ml air pada suhu kamar. Nah, setelah menit pertama 0,76 gram terlarut. Jika kelarutan obat itu CS sama dengan 15 mg per mililiter, hitung K. Nah, ini pertama kita lihat pada kondisi sink dengan rumus dm per dt sama dengan K kali S kali CS itu, sehingga dm per dt yaitu 760 mg per 60 detik ya. Nah, ini menit pertama kan tadi 0,76 gram sehingga diubah konsentrasinya menjadi 760 mg per 60 second 60 detik ya, karena dia mengatakan setelah menit pertama, berarti 60 detik sama dengan K kali 0,28 kali 10 pangkat 4 cm persegi kali 15 mg per cm pangkat 3, sehingga K-nya sama dengan 3,02 kali 10 pangkat min 4 cm per second.
Nah, sedangkan pada kondisi non-sink itu setelah 1 menit obat terlarut sama dengan 760 mg per 500 ml. Jadi sama dengan 1,5 mg per cm kubik. Ya, sehingga dm per dt sama dengan K kali S kali CS min C, sehingga 760 mg per 60 detik sama dengan K kali 0,28 kali 10 pangkat 4 cm persegi kali 15 mg per cm kubik min 1,5 mg per cm kubik. Hasilnya adalah K-nya sama dengan 3,35 kali 10 pangkat min 4 cm per second. Nanti kalian coba hitung sendiri gitu ya, benar nggak hitungan ini. Nah, jika tebal lapisan difusi H pada percobaan di atas sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 cm, hitung D-nya. Nah, rumusnya adalah K sama dengan D per H, sehingga D sama dengan 3,35 kali 10 pangkat min 4 cm per second kali 5 kali 10 pangkat min 3 cm sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 6 cm persegi per second. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke uji disolusi. Nah, uji disolusi yang pertama, obat-obat itu berbentuk padat. Nah, yang dikonsumsi secara oral harus dilakukan uji disolusi. Nah, uji disolusi atau in vitro dilakukan untuk mengukur jumlah zat aktif yang terdisolusi dalam media cair yang diketahui volumenya pada suatu waktu tertentu dan alat tertentu. Nah, uji disolusi ini terbagi atas dua, uji disolusi intrinsik dan uji disolusi nyata. Nah, di mana uji disolusi intrinsik itu merupakan penetapan zat yang terdisolusi dalam suatu sistem yang luas penampangnya dibuat konstan. Nah, ini untuk zat aktif. Nah, sedangkan uji disolusi nyata itu merupakan untuk uji disolusi zat aktif dalam sediaan, contohnya tablet. Nah, ada bentuk keranjang maupun dayung, gitu ya. Nah, uji disolusi intrinsik atau hakiki itu adalah penetapan zat yang terdisolusi dalam suatu sistem yang luas permukaannya dibuat selalu konstan, gitu ya. Nah, ini ada, nah jadi zat aktif di sini ya, bisa tablet gitu ya, letakkan di sini di bawah pengaduknya. Nah, ini pengaduk. Nah, ini di sini zat aktif yang dimanfaatkan. Nah, kemudian diisi dengan media disolusi. Nah, baru dilakukan uji disolusi. Nah, kemudian uji disolusi nyata. Nah, uji disolusi nyata adalah metode yang digunakan oleh farmakope untuk menetapkan kecepatan disolusi zat aktif dari sediaannya, bisa tablet atau kapsul. Nah, di mana uji disolusi nyata adalah jumlah zat aktif yang terdisolusi dalam satu waktu tertentu. Nah, dalam hal ini luas permukaan zat atau S berubah dengan waktu. Nah, tablet yang tidak berdisintegrasi menunjukkan pengurangan luas permukaan sejak uji disolusi dimulai. Nah, ini ya, ini ada tipe 1, tipe 2. Nah, kalau ini bentuknya tabletnya dimampatkan di sini ya. Nah, di sini alatnya akan di tipe 1, alat itu akan turun naik gitu ya. Nah, tipe 2 itu dia alat-alatnya akan berputar seperti itu. Nah, ini seperti ini. Tapi di sini ada pendelnya gitu ya. Nah, jadi baik tipe 1 atau tipe 2 dia alat akan berputar seperti itu. Nah, di sini ya ada pengatur suhunya, jadi suhu diatur pada suhu 30 derajat Celcius, itu pada suhu tubuh kita, sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, yang ini ada beberapa contoh. Ini ada metode Becker, metode labu pengaduk, metode keranjang berputar. Nah, jadi yang tadi ini adalah metode keranjang berputar. Kemudian metode dayung, kemudian ada metode cakram berputar atau metode cakram statik. Nah, di sini dapat dilihat ya, dimasukkan ke dalam wadah disolusi, diisi dengan 500 ml, menggunakan beker 500 ml, kemudian diisi dengan 400 ml larutan dapar. Nah, kemudian suhu pada 30 derajat Celcius. Nah, yang di bawah ini adalah magnetic stirrer.
nanti magnetosfer ini akan berputar. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh kurva hubungan antara waktu dengan persen terlarut. Nah, di sini juga di praktikum ya sudah ada dijelaskan. Nah, di sini waktunya pada 20 menit dan 40 menit dengan kecepatan 100 rpm, 25 rpm dan 10 rpm. Nah, ternyata dari grafik ini tampak semakin meningkatnya kecepatan pengadukan ya 10, 25, 100 rpm. Oh, ternyata persen zat terlarutnya juga akan semakin meningkat gitu ya. Nah, sini tampak terlihat ya. Nah, begitu juga lihat dari waktunya. Nah, semakin meningkat waktunya, persentase terlarutnya juga akan semakin meningkat. Nah, lihat dari 20 persen terlarutnya di sini ya 40, dan pada waktu 40 detik tampak persen terlarutnya sekitar 60% gitu ya. Nah, jadi semakin meningkat semakin meningkat kecepatan pengadukan, maka persen larut juga akan semakin meningkat gitu ya. Nah, ini contoh profil disolusi norethindron asetat dalam berbagai media metode. Nah, media dan metode ya. Medianya ada HCl 0,1 NaCl, kemudian ada 0,02% SLS, dan ada 0, dengan menggunakan metode yang berbeda, ada Pendel 275 dan basket 100 rpm gitu ya. Nah, ini juga dapat dilihat ya dari grafik tersebut. Nah, ini ada contoh profil disolusi teofilin dalam kapsul gelatin lunak dalam berbagai media. Ada media air ya. Nah, ini ya contoh profil disolusi teofilin dalam kapsul gelatin lunak dalam berbagai media. Sini ya, perbandingan juga sama antara waktu dengan persen zat terlarut. Nah, di sini tampak semakin meningkat waktu juga pastinya persen terlarut juga semakin meningkat, dan adanya perbedaan persen zat terlarut dari berbagai media. Nah, contohnya air di sini ya. Ada air. Nah, ada dengan menggunakan media, berbagai macam media. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi obat. Nah, yang pertama ada sifat fisika kimia. Antara lain ada bentuk ion dan anion, ukuran partikel, bentuk kristal, kemudian kompleks obat. Kemudian ada bentuk formulasi serta faktor fisiologi dari manusia tersebut. Nah, kita bahas yang pertama bentuk ion dan anion. Nah, garam elektrolit lemah lebih larut air dibandingkan dengan asam atau basa lemah, sehingga disolusinya lebih cepat biasanya. Kemudian obat yang basa lemah akan lebih cepat terdisolusi di lambung dibandingkan dengan di usus. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian ukuran partikel semakin kecil maka akan semakin cepat terdisolusinya. Nah, kemudian bentuk kristal, obat dalam bentuk kristal lebih lambat dibandingkan dengan amorf karena lebih banyak energi yang diperlukan untuk memecahkan kristal tersebut. Nah, kemudian adanya kompleks obat. Nah, kompleks obat ini merupakan pembentukan kompleks itu lebih cepat terdisolusi, tetapi kadang tidak efisien pada absorpsi karena ukuran molekul besar, gitu ya. Nah, ini merupakan kriteria sediaan tablet yang diuji disolusi. Pertama, mengandung zat aktif yang digunakan untuk pengobatan penyakit gawat darurat, gitu ya. Kemudian mengandung zat aktif yang jarak terapinya relatif kecil, atau LD50 atau ED50-nya kecil. Mengandung zat aktif yang sulit atau tidak larut, seperti asam lemah, basa lemah, neutral, dan amfoter. Kemudian mengandung zat aktif yang dapat berubah menjadi bentuk tidak larut dalam cairan pencernaan. Kemudian zat aktif dari tablet bersalut perlu dilakukan uji disolusi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi uji disolusi in vitro, yang pertama pengadukan. Nah, di sini semakin besar intensitas pengadukan maka akan semakin cepat laju disolusinya. Nah, ukuran partikel semakin kecil, luas penampang semakin besar, sehingga laju disolusi juga akan semakin meningkat. Nah, kemudian ada polimorfisa. Ini perbedaan polimorfisa atau bentuk kristal menyebabkan perbedaan kelarutan. Kemudian pengaruh udara atau gas yang terlarut dalam media, kemudian pemasangan alat disolusi,
Sifat media disolusi. Nah, yang pertama pH media disolusi. Untuk zat aktif bersifat asam lemah akan lebih mudah larut tadi ya, terdisolusi pada suatu basa karena akan berada dalam bentuk terionisasinya. Nah, untuk zat aktif yang bersifat basa lemah akan lebih mudah larut pada suasana asam dalam bentuk terionisasi. Nah, jadi sifat media disolusi itu dipengaruhi oleh pH, suhu, viskositas, serta komposisi media. Nah, ini absorpsi difusi dalam sistem biologis. Nah, absorpsi obat dalam saluran cerna atau gastrointestinal di lambung sampai ke usus. Nah, di sini absorpsi pada gastrointestinal juga terjadi melalui mekanisme difusi pasif atau melintasi sel-sel dinding saluran cerna atau yang disebut liofilic. Nah, obat-obatan biasanya berupa asam atau basa lemah yang proses absorpsinya sangat dipengaruhi oleh keadaan ionisasinya. Nah, bentuk tidak terionisasi merupakan bentuk yang mudah melewati penghalang biologik atau liofilic. Nah, contoh asam lemak bisa menjadi dua bentuk, yaitu bentuk tidak terionisasi atau asam lemah dalam suasana asam dan bentuk terionisasi amin dalam suasana basa gitu ya. Nah, ini absorpsi perkutan ya pada kulit. Nah, disolusi zat aktif dalam pembawanya. Difusi zat aktif yang telah terlarut dari pembawanya ke permukaan kulit. Nah, penetrasi obat ke dalam lapisan kulit terutama stratum corneum. Nah, ini stratum corneum pada lapisan atas ya. Lapisan kulit teratas terdiri dari sel-sel kulit mati dan lemak yang merupakan rate limiting step dalam absorpsi perkutan. Nah, ini difusi dan ekologi. Nah, difusi proses acak atom molekul koloid dan partikel kasar dan juga anggota populasi hidup berdifusi dan menyebar seiring waktu, termasuk difusi dan penyebaran spora oleh angin, distribusi telur ikan dalam laut, migrasi kura-kura, faktor difusi dalam pembuatan rumah burung, kerumunan serangga atau kelompok ikan gitu ya. Nah, demikian untuk materi difusi dan disolusi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.